Welcome to Senpai C, dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seri PPH orang berbadi. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana mengisi SPT tahunan PPH orang berbadi dengan formulir 1770 SS. Dan pada kasus kali ini atau contoh kali ini kita akan membagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam hal suami dan istri itu bekerja, namun status kewajiban perpajakannya adalah KK atau kepala keluarga, di mana antara suami dan istri ini tidak ada pemisahan harta dan juga tidak ada pemisahan kewajiban pemenuhan perpajakan ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana kalau misalnya status dari suami dan istri ini adalah PH atau MT. Ya, bisa harta atau memilih terpisah, di mana antara suami dan istri ada pemisahan harta di sana, dan istri memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Langsung ke contoh kasusnya. Ini kita ambilkan dengan nama samaran ya, Ali, bukan nama sebenarnya, dan Rastri ya, mereka married ya, menikah ya. Ali dan Rastri ini merupakan pasangan berbahagia, alhamdulillah. Menikah pada 2 Februari 2017. Mereka punya anak 1 dan baru lahir pada 3 Januari ya, ini ya, 3 Januari 2019. Kemudian alamat mereka ada di Jalan Sawo nomor 2, Nambangan Kidul, Mangunharjo, Kota Madiun. Di sini Ali bekerja di PT Kuat Segar yang usahanya adalah penjualan jamu tradisional. Sedangkan Rastri bekerja di PT Langgeng Lestari yang merupakan perusahaan konsultan pernikahan. Perincian penghasilan dari pekerjaan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini ya, ada gaji dan tunjangan, ini penghasilan brutonya. Kemudian ada penghasilan pengurang penghasilan brutonya, yaitu bisa jadi iuran pensiun atau biaya jabatan. Kemudian yang gaji dikurangi pengurang sama dengan penghasilan netonya. Terus PTKP-nya, PHKP, PPH terutang, dan PPH pasal 21 yang dipotong. Baik itu untuk Tuan Ali maupun untuk Ibu Rastri, gitu ya. Di sini Tuan Ali kan gaji dan tunjangan brutonya kan 59.800.000, sedangkan Rastri 58.800.000. Pengurangnya sekian, sehingga penghasilan netonya adalah 56.810.000 untuk Tuan Ali dan 55.860.000 rupiah untuk Rastri. Nah, kita lihat PTKP di sini ya. Ya, kita sorot ke yang bagian di PTKP-nya. Ya, data ini merupakan data pemotongan PPh pasal 21, yang artinya merupakan kewajiban dari tempat mereka itu bekerja, yaitu di PT Kuat dan Segar dan juga di PT Langgeng Lestari. Nah, data ini berasal dari 1721 A1 ya. Karena mereka bekerja di perusahaan swasta gitu ya. Bukan PNS TNI Polri gitu ya. Makanya pakainya yang A1. Terus, perihal PTKP ini kita lihat bahwa ini merupakan data tahun 2019. Pada tahun itu mereka memiliki anak. Iya, betul. Tetapi anaknya baru lahir pada 3 Januari. Untuk PTKP, itu adalah kondisi pada saat awal tahun, yaitu 1 Januari 2019 seharusnya. Ya.
Maka anaknya ini tidak dapat masuk menjadi tanggungan di dalam PTKP mereka. Ya, karena harusnya pada tanggal 1 Januari. Cuman anaknya lahir tanggal 3 Januari. Kemudian, untuk yang Tuan Ali, PPh pasal 21-nya tentu adalah K0 ya. Kawin 0 tanggungan. Sedangkan Rastri, ini posisinya sebagai istri ya, PTKP-nya tentu saja menjadi TK0 ya. Karena K-nya sudah diambil oleh Tuan Ali. Informasi yang lainnya adalah untuk yang tahun 2019 ini, Ali mendapatkan warisan mobil KAE ya. Karena kakaknya meninggal. Kemudian Rastri mendapatkan pakaian dan kosmetik dari perusahaan ya. Berarti ini apa nih? Natura gitu ya. Dari perusahaan sebesar 2 juta rupiah. Warisannya tadi mobilnya 250 juta rupiah. Sehingga total penghasilan adalah 252 juta rupiah. Kemudian ada informasi harta nih ya. Mereka berdua memiliki harta, cuman atas namanya itu berbeda gitu ya. Rumah Tuan Ali, kemudian perhiasan Ratri, ini jumlahnya. Kemudian ada mobil Parejo Sport atas nama Tuan Ali. Kemudian mobil Kai atas nama Tuan Ali juga, tabungannya Ali. Kemudian tabungannya Rastri dan ada tahun perolehannya. Jumlah total dari hartanya adalah 1.575 juta rupiah. Adapun utangnya yaitu utang pada Rinto di Jakarta sebesar 320 juta rupiah, di mana utang itu diperoleh pada tahun 2017. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung PPh kurang atau lebih bayar dan buatlah SPT tahunan PPh 2019 jika ya Rastri tidak memilih menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dari suaminya, which is artinya statusnya adalah kakak. Kemudian Rastri memilih menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dari suaminya, yang berarti ini bisa harta atau memilih terpisah, tergantung apakah ada surat perjanjian pemisahan harta antara mereka atau tidak. Kita kerjakan soal yang bagian A dulu ya, bahwa pada bagian A ini kan Rastri tidak memilih menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri ya. Artinya posisi mereka adalah kakak, kepala keluarga, di mana semua kewajiban perpajakan itu dilaksanakan oleh Tuan Ali. Dan kita lihat di sini ada informasi yang menarik ya, bahwa jika istri ya hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan statusnya adalah kakak, maka atas penghasilan istri ini bersifat final. Bersifat final ya. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat di sini bahwasanya Tuan Ali mendapatkan warisan mobil Kai. Tetapi warisannya ini dari kakaknya. Ya, bukan dari ayahnya itu ya. Terus apakah warisan ini juga merupakan BOP, bukan objek pajak? Kalau misalnya Tuan Ali ini mendapatkan hibah ya, maka atas hibah ini, jika hibahnya adalah dari kakak, maka hibah tersebut merupakan objek PPh.
Tetapi di sini yang dia dapatkan adalah warisan. Ya, di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH di huruf B. Nah, warisan ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, ya. Apakah warisan itu ada atau diberikan dari orang tuanya, atau dari kakaknya, atau dari adiknya? Tidak ada. Dia hanya berbunyi warisan. Yang berarti sebenarnya warisan ini kan diberikan karena seseorang telah meninggal dunia dan diberikan hartanya kepada para ahli warisnya. Nah, ahli warisnya ini kan bisa bermacam-macam ya. Bisa orang tua, bisa kakek, istri, anak, saudara, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena di sana bunyinya adalah hanya warisan saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut diberikan warisan itu kepada siapa dan hubungannya apa, maka warisan yang diperoleh dari saudara pun itu juga termasuk BOP, bukan objek pajak. Kemudian mengenai pakaian dan kosmetik ini ya, yang merupakan dibilang tadi adalah natura. Natura yang diperoleh dari perusahaan atau tempat dia bekerja, di mana tempat dia bekerja itu bukan merupakan perusahaan yang dikenakan secara final atau bukan merupakan subjek pajak, maka atas natura itu juga bukan merupakan penghasilan dari Rasri. Ini termasuk BOP juga ya, bukan merupakan penghasilan dari Rasri. Sehingga kalau kita kerjakan ya, bahwa di bagian A ini Rastri tidak memilih menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dari suaminya, yang berarti adalah kakak, status di perpajakannya. Dan karena kakak tadi ya, bahwa penghasilan dari istri dari satu pemberi kerja menjadi bersifat final, sehingga tidak perlu dihitung kembali atau diperhitungkan kembali. Dia hanya cukup untuk dilaporkan saja. Kemudian kita lihat bahwa DPP atau penghasilan bruto yang bersifat final tadi adalah 58.800.000 yang merupakan penghasilan dari sang istri. Dan telah dibayar pula PPh finalnya sebesar Rp93.000. Jadi sudah dibayarkan, gitu ya. Adapun jumlah BOP-nya tadi yang merupakan atau berasal dari warisan dan juga natura ya, itu jumlahnya adalah Rp252 juta. Sekarang kita kembali ke bagaimana cara menghitung atau dalam hal perhitungan PPh orang pribadi. Kita gunakan template ya, please ya, template yang 10 nomor ini ya, untuk mahasiswa mungkin atau untuk para pelajar mungkin bisa dihafalkan ya. Karena kalau misalnya di pengerjaan kasus atau pengerjaan esai nanti kan supaya runut bisa dituliskan dan karena sudah hafal dengan mudahnya bisa menuliskan. Penghasilan netonya ini ya, ini diambil dari 1721 A1-nya. Atau diambil dari data yang tadi ya. Hanya penghasilan netonya saja. Penghasilan netonya tadi dari Ali adalah 56.810.000. Zakat atau sumbangan wajibnya nggak ada, karena dia nanti akan menggunakan SS. Tadi kan bahwasanya penghasilan brutonya itu kan 59 juta ya. Yang berarti dia di bawah 60 juta dan dia boleh untuk menggunakan SPT 1770 SS. Kemudian penghasilan setelah zakat ini sama, komisi kerugian juga nggak ada pastinya, dan penghasilan setelah komisi kerugian 56.810.000 rupiah. PTKP-nya
K 0 ya, sudah kita bahas tadi ya. Rp58.500.000. Sehingga PHKP-nya, penghasilan kena pajaknya adalah nihil. Kalau misalnya nih 56 juta dikurangi 58 juta sekian-sekian gitu ya tadi ya. Kan harusnya minus gitu kan ya. Minus 2 juta sekian-sekian ya. Minus ya. Tapi untuk yang PHKP ini tidak ada kata minus ya. Sehingga diisi adalah 0. Ya ini kalau misalnya di dalam Excel kan 0 kan bisa di format selnya jadi strip ya. Terus PPh yang terutang tentunya juga 0. Kredit pajaknya PP pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lainnya tadi kan tidak ada ya, 0 juga. Sehingga semuanya adalah nihil. Karena kenapa nihilnya? Karena penghasilan kena pajaknya 0. Karena kenapa? Karena penghasilan netonya masih di bawah PTKP. Kemudian juga ada informasi mengenai jumlah harta 1.575.000.000 rupiah dan jumlah hutangnya 320 juta rupiah. Dan di sana tidak ada apakah dia sudah bayar atau belum. Jadi asumsinya adalah hutang tersebut masih full gitu ya. Sekarang kita mengisinya ya, mengisi SPT-nya ya. Diisi dulu ya ini ya. Tahun pajaknya tadi 2019. Kemudian diisi NPWP dari Tuan Ali dan nama wajib pajaknya adalah Ali. Untuk SPT ini pembetulan ke 0 ya. Kalau misalnya di e-filing ya 0 gitu ya. Terus kita ambil untuk pengisiannya yang berasal dari angka tadi di atas ya, bukti potong 1721 A1-nya, penghasilan brutonya dan penghasilan lain-lainnya 59.800. Ini diambil dari sini ya. Tinggal angkanya dipindahkan saja. Pengurangnya 2990 ya. Tinggal dipindahkan saja angkanya. Kemudian PTKP-nya dari sini tinggal dipindahkan saja dan selanjutnya adalah tinggal di strip-strip atau 00. Kalau misalnya di e-filing mungkin 000 langsung bisa jadi gitu ya. Bukan diisi strip di keyboard ya, tetapi di keyboard juga ditulisnya tetap adalah 0 gitu ya. Cuman ini karena Excel-nya. Dan hasil akhirnya adalah tetap nihil. Nihil itu artinya apa? Ya 0 ini ya, nihil ini ya. Selanjutnya diisikan penghasilan yang merupakan atau dikenakan secara final dan atau yang dikecualikan. Yang dikecualikan dari objek pajak yang berarti BOP. Di sini DPP-nya untuk penghasilan yang final itu adalah penghasilan brutonya dari Rastri. Karena tadi penghasilan istri yang bersumber dari satu pemberi kerja, di mana status mereka itu adalah kakak, maka penghasilan istrinya itu bersifat final. Dan PPh-nya adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong di perusahaan tempat Rastri bekerja tadi. Adapun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak atau BOP ya ini ya. Ini adalah warisan dan natura tadi sebesar 252 juta rupiah. Kemudian diisi ya ini ya, daftar harta dan kewajiban ya. Hartanya tadi 1,5 miliar sekian. Kemudian utangnya 320 juta rupiah. Diisi tanggalnya dan tanda tangan jangan lupa ya untuk pengesahan. Kalau di e-filing tentu saja tanda tangan yang manual gini nggak ada ya. Karena tanda tangannya kan sudah elektronik gitu ya. Sudah verifikasi antar akun NPWP-nya dengan di sistemnya DCP. Itu mungkin dari kasus kasus 2 bagian A, cara mengerjakannya sangat mudah sekali ya.
Selanjutnya, kita akan membahas soal yang di bagian 2. Di mana di bagian 2 ini Rastri memilih untuk menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dari suaminya. Ya, dan Rastri juga memiliki NPWP sendiri ya, sekian ya. Yang berarti status perpajakan suami istri adalah MT atau PH ya. Tergantung ya, apakah mereka memiliki perjanjian pemisahan harta atau tidak. Kemudian, jika ini ya, statusnya itu adalah PH atau MT, maka penghasilan istri tidak digabung dengan suaminya. Sehingga penghasilan istri dari satu pemberi kerja tidak lagi bersifat final. Ya. Dan pemotongan PPh pasal 21 atas nama istri pun dapat menjadi kredit pajak bagi istri nantinya. Namun demikian, karena basically satu keluarga itu merupakan satu entitas ekonomi, maka untuk menghitung pajaknya, penghasilan antara suami dan istri itu harus digabung dahulu ya. Digabungkan dulu ya. Nah, di sini statusnya MT atau PH ini sama ya caranya ya. MT atau PH caranya sama ya. Penghasilan netonya nih. Penghasilan brutonya kan tadi kan sudah masing-masing ya. Kita sudah tahu penghasilan brutonya yang Tuan Ali 59 juta sekian-sekian, Rastri 58 juta sekian-sekian dikurangi dengan pengurangnya yaitu biaya jabatan dan atau iuran pensiun gitu ya. Untuk kita langsung ke penghasilan netonya ya. Untuk Tuan Ali penghasilan netonya 56 juta 810.000 rupiah dan Rastri 55 juta 860.000 rupiah sehingga total kedua penghasilan ini adalah 112.670.000 rupiah. Kemudian PTKP-nya. PTKP-nya karena ini merupakan gabungan dari suami istri, maka PTKP-nya menjadi gabungan pula, menjadi KI 0. Di mana tadi Tuan Ali itu adalah K0 dan Rastri adalah TK 0. Namun untuk penghitungan penggabungan maka menjadi KI 0, which is menjadi 112.500.000 rupiah. Itu adalah PTKP-nya. Kemudian dikurangkan nih, ya dikurangkan menjadi PHKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. 112.670.000 rupiah dikurangi dengan 112.500.000 rupiah sama dengan 170.000 rupiah. Kemudian dikalikan dengan tarifnya. Nah, tarif ini kan berarti tarifnya masih ada di bracket pertama, yaitu 5%. Ya, 5% kan 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 50% sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Ya, dikalikan saja 5% dikali dengan 170.000 rupiah sama dengan 8.500 rupiah. Setelah kita menghitung penghasilan mereka secara gabungan dan juga ini ya, gabungan ya. Dan juga menghitung pajaknya secara gabungan pula, kemudian kita lakukan split ya, kita split set gitu ya. Berapa sebenarnya PPh yang terutang untuk masing-masing, yaitu bagi Tuan Ali dan bagi Rastri, berapa masing-masing PPh yang terutang sebenarnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dilihat dari penghasilan netonya ini ya. Dilihat dari penghasilan netonya. Penghasilan neto Tuan Ali ya, ini saya taruh di sini ya.
PH neto dibagi dengan dibagi total dikali PPH gabungan. Itu ya. Jadinya 56.800.000 rupiah per total penghasilan neto dikali dengan 8.500. Begitu juga dengan yang istri ya. Caranya sama ya. Seharusnya cara rumusnya seperti ini ya. Yang lebih mudahnya ya. PPH netonya, kemudian total PPH neto. Ini PPH neto yang di atas adalah PPH neto masing-masing. Kemudian total PPH netonya dan dikali dengan PPH gabungannya. Sehingga kita bisa mendapatkan ya angkanya ya, bahwa untuk yang Tuan Ali dia harus membayar 4.286. Itu merupakan PPH terutang Tuan Ali. Sedangkan untuk yang Rastri, PPH yang sebenarnya adalah 4.214 rupiah. Ya. Kemudian kita lihat kredit pajak masing-masing ya. Bahwa tadi maksudnya kredit pajak masing-masing adalah PPH yang telah dipotong di perusahaan tempat mereka bekerja. Di sini sang suami atau Tuan Ali dia belum dipotong sama sekali oleh pemberi kerjanya karena tadi penghasilan netonya masih di bawah PTKP. Kemudian untuk yang istri itu tadi sudah dipotong sebesar Rp93.000. Sehingga dikurangkan saja nih. Dikurangkan berapa PPH yang terutang ini dikurangi dengan 0 berarti ya sama dengan sang suami dia harus membayar Rp4.286. Ini KB ya. Adapun untuk yang Rastri, PPH terutangnya adalah 4.214 dan telah dipotong 93.000 sehingga jadinya lebih bayar. Jadinya LB ya. Lebih bayar 88.786. Begitu caranya. Sangat easy ya sebenarnya. Jadi penghasilan mereka itu digabung dulu, kemudian PTKP juga merupakan gabungan, dapatlah penghasilan kena pajaknya. Setelah itu dihitung PPH terutangnya. Setelah dapat PPH terutangnya gabungan, kemudian baru di split berapa masing-masing dengan cara penghasilan neto dibagi penghasilan neto masing-masing dibagi totalnya dikali PPH yang terutang gabungan. Nah, di sini keterangannya adalah tadi Tuan Ali kurang bayar 4.286 ya. Dia kurang bayar ya. Kemudian Nyonya Rastri itu lebih bayar 88.786. Nah, ini yang perlu dilihat adalah kalau dia lebih bayar, maka ada di dalam kurungnya ya, kurung buka dan kurung tutupnya. Ya, ini menandakan dia LB. Gini ya. Itu menandakan dia LB. Kalau yang nggak ada kurung-kurungnya, dia berarti kurang bayar. Kalau misalnya yang ada kurung ini, dia lebih bayar seperti ini ya, LB ya. Tidak pakai minus ya, enggak ya. Kalau di Excel nggak pakai minus ya, tapi pakainya dalam kurung ya. Kemudian dalam kondisi kakak nih ya, yang artinya sang suami itu yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka SPT atas keluarga itu bisa menggunakan 1770 SS. Ya. Tetapi karena di kasus B ini statusnya itu adalah PH atau MT, maka tidak boleh menggunakan
1770SS, tidak boleh. Dia harus menggunakan SPT 1770S ini. Ya. Nah, mengenai bagaimana cara mengisi SPT 1770S ini kita akan bahas pada video yang lainnya. Dan karena Ali memiliki NPWP sendiri, Rastri memiliki NPWP sendiri, maka nanti masing-masing melaporkan kewajiban perpajakan sendiri, sehingga ada 2 SPT nantinya. Oke guys, mungkin itu yang bisa Senpai share ke teman-teman semuanya. Dan please subscribe, like, comment, and share this channel. Arigato gozaimashita.